Alasan Soekarno tidak melawan Soeharto, ajudan ungkap pesan untuk Megawati. Kekuasaan Soekarno sebagai presiden mulai meredup pasca pecahnya peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Saat itu pengaruh Soekarno di pemerintahan mulai kalah oleh Soeharto. Hingga pada tahun 1967, Soeharto pun diangkat menjadi pejabat presiden. Sedangkan Soekarno saat itu menjadi presiden nonaktif. Selain kekuasaannya yang surut, segala gerak-gerik Soekarno pun juga dibatasi. Termasuk para pengawal Soekarno juga diganti. Itu seperti yang tertulis dalam buku 80 tahun Sidarto Danusubroto, Jalan Terjal Perubahan dari Ajudan Soekarno sampai One Team Press Joko Widodo, terbitan Kompas tahun 2016. Dalam buku itu disebutkan Detasemen Kawal Pribadi atau DKP yang mengawal Soekarno digantikan oleh Satuan Tugas Polisi Militer Angkatan Darat atau Satgas Pomad pada 16 Agustus 1967. Pergantian itu sempat membuat Soekarno merasa down. Soekarno merasa kehilangan segalanya. Sebab DKP merupakan ring satu yang selalu menjaganya sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena Komandan DKP Ajun Komisaris Besar Polisi Mangil Martowijoyo sudah ditahan, Sudio dan beberapa perwira DKP bersama beberapa perwira Korps Komando Angkatan Laut atau sekarang Marinir KKO, sekitar 15 orang mengadakan rapat-rapat untuk merancang rencana melarikan Bung Karno dari tahanan, tulis Sidarto. Rapat itu mereka adakan di rumah seorang loyalis Soekarno, AKBP Utoro, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka meminta saya hadir dalam pertemuan tersebut, ungkap Sidarto. Menurut Sidarto, mereka mengundang dirinya karena menganggap dia adalah ajudan yang dekat dengan Soekarno. Mereka pun menyampaikan pesan untuk Soekarno. Bilang pada Bapak, daripada Bapak meninggal dalam keadaan tersiksa seperti ini, lebih baik sama-sama kita, lanjut Sidarto. Sidarto pun menyampaikan hal itu kepada Soekarno dan mengaku terkejut, sebab dia sama sekali tidak menyangka Soekarno bersedia dilarikan diri dari tahanan. Bahkan Soekarno juga menyampaikan sebuah pesan, "Toh, kalau terjadi apa-apa dengan saya, beritahu Mega." Kenang Sidarto menirukan ucapan Soekarno. Menurut Sidarto, Megawati Soekarno Putri pada akhirnya mengetahui rencana ini. Sayangnya rencana tersebut akhirnya terbongkar. Penyebabnya satu hal. Rencana melarikan Bung Karno terbongkar karena saya rasa yang mendengar konspirasi ini cukup banyak sehingga mudah tercium aparat intelijen, kata Sidarto. Akibatnya Sidarto pun diinterogasi selama 4 tahun oleh tim screening Kepolisian Pusat dan tim pemeriksa pusat atau TPRPU. Sidarto dianggap sebagai penghubung Soekarno. Setiap ditanya tentang rencana ini, saya selalu membantah pernah lapor kepada Bung Karno. Saya ikut rapat 2 kali dengan mereka karena solidaritas saja, tanda Sidarto. Saat Presiden Soekarno tahu dirinya akan dieksekusi mati, seketika tenang karena baca satu ayat Al-Quran. Saat menjadi presiden, Soekarno pernah mendapat ancaman hukuman atau eksekusi mati. Ancaman tersebut satu diantaranya datang dari Belanda. Sebagai seorang pendiri bangsa, Soekarno tentu saja sudah memakan banyak asam garam saat berjuang untuk bangsa Indonesia. Dari penangkapan hingga ancaman pembunuhan juga sudah pernah dialaminya selama beberapa kali. Kisah itu seperti yang terdapat dalam buku Soekarno Punya Cerita yang diberi kata pengantar oleh Roso Daras, terbitan Bentang tahun 2016. Dalam buku itu dituliskan pada era perang kemerdekaan, Soekarno pernah ditangkap oleh Belanda. Ketika itu Soekarno ditangkap Belanda di Gedung Agung Yogyakarta sebagai tawanan perang berstatus Presiden Republik Indonesia. Orang yang melakukan penangkapan itu adalah Kolonel Van Langen.
Van Lengen merupakan anak buah dari Jenderal Spoor, rival dari Jenderal Sudirman dalam perang gerilya selama agresi militer Belanda. Awalnya Van Lengen kebingungan saat ditanya Soekarno mengenai status penangkapannya. Namun akhirnya dia menghubungi Spoor. Spoor kemudian mengatakan kepada Van Lengen status Soekarno saat ditangkap memang merupakan Presiden Republik Indonesia. Mendengar hal itu, Soekarno pun tersenyum sinis. Baiklah, tetapi ingat, Kolonel, dengan melakukan penangkapan terhadap seorang kepala negara, pemerintahan kalian sudah membuat kesalahan yang sangat fatal. Akibatnya akan fatal, ujar Soekarno. Van Lengen kemudian membawa Soekarno ke lokasi tahanan sementara. Sehari berikutnya, Soekarno ditemui oleh pejabat militer Belanda lainnya, Mayor Jenderal Major. Kepada Soekarno, Major meminta agar dia memerintahkan pasukan dan gerilyawan menghentikan perlawanan. Namun Soekarno menolaknya. Bahkan Soekarno juga kesal karena Major menggunakan istilah pasukan-pasukan liar ekstremis untuk para pejuang kemerdekaan. Terserah Tuan, tetapi Tuan akan segera kami tawan di luar daerah Jawa, kata Major singkat. Soekarno yang mendengar hal itu pun segera menimpalinya dan mengatakan tidak takut sama sekali. Selang 2 hari, Soekarno dan rombongannya dibawa ke Brastagi. Mereka kemudian dipindahkan ke tepi Danau Toba. Di tempat itu, Soekarno sebenarnya hendak dibebaskan oleh para pemuda di sekitar tempat itu. Mereka mendengar Soekarno sedang ditahan. Sayangnya usaha mereka gagal. Belanda justru mengetahuinya dan memberondong semua pemuda yang akan membebaskan Soekarno. Selain itu, Soekarno juga mendengar kabar dari seorang pelayannya, dia akan dieksekusi mati oleh Belanda. Sang pelayan sampai menangis terseduh-seduh saat memberitahu Soekarno. Pelayan itu mendengar kabar tersebut dari serdadu Belanda. Mengetahui hal itu, Soekarno pun berjalan ke kamarnya dan membuka Al-Quran. Saat membuka Al-Quran, Soekarno menemukan ayat yang maknanya, mati hidup manusia di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membaca ayat itu, Soekarno pun menjadi tenang. Tak lama setelahnya, Soekarno dipindahkan ke Bangka.